Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita coba sedikit membahas mengenai masih bagian dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Hari ini kita membahas tentang kartu plastik dan uang elektronik. Kartu plastik dan uang elektronik ini adalah alat pembayaran yang sudah sering kali kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus dijelaskan lebih detail lagi sedikit agar nanti kita bisa mengetahui apa yang disebut sebagai kartu plastik atau apa bedanya dengan uang elektronik dan seterusnya, dan bagaimana cara penggunaannya, dan mungkin nanti akhirnya kita bisa tahu mana yang paling cocok yang bisa kita pakai dalam bertransaksi gitu ya. Nah, pertama kali bahasan yang kita akan ulas adalah di sini ada pengertian dari kartu plastik. Secara sederhana, kartu plastik adalah sebuah alat pembayaran berupa kartu, jadi bentuknya seperti kartu gitu ya. Dan ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dari pembelian barang atau jasa. Dan juga bisa dipakai dalam penarikan uang, tergantung dari jenis kartunya gitu ya. Masalah bentuknya dan juga materi pembuatannya, materi dari pembuatan kartu ini sudah terstandarisasi secara internasional. Ukurannya juga sama, sudah diatur dalam internasional. Jadi bentuknya dan ukurannya adalah bentuk yang sudah disepakati secara internasional, tapi sekali lagi karena bentuknya sama, tapi peruntukannya beda-beda gitu ya. Nah, peruntukan ini tergantung dari jenis kartunya yang mungkin nanti sedikit akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, masih berhubungan dengan materi dan pembentukan kartu, biasanya kartu plastik yang kita sering lihat adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank seperti kartu tabungan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kartu tabungan kita punya dan kita balik kartunya, jadi bentuk belakangnya gitu ya, tampilan di belakangnya ada garis hitam panjang gitu ya. Garis hitam panjang ini disebut sebagai magnetic stripe atau pita magnetik. Ini adalah garis hitam yang ada di balik kartu, yang isinya itu adalah data dari kartu yang ditanam, dan datanya itu dalam bentuk magnetik gitu. Kartu magnetik ini sekarang sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Kenapa? Karena rentan gitu. Karena rentan kenapa? Karena dia adalah magnetik yang bisa berubah-ubah gitu. Jadi kartu plastik yang menggunakan magnetic stripe lambat laun akan diganti dengan yang disebut sebagai smart card. Jadi bedanya magnetic stripe dengan smart card, dalam smart card itu tidak ada magnetic stripe-nya, tapi dia ditanamkan teknologi microchip. Nah, ada dua macam berarti, ada kartu plastik yang biasa, ada juga smart card. Nah, nanti penggunaannya dalam pembacaan data di magnetic stripe dan di smart card yang menggunakan chip ini kita akan menyebutnya sebagai penyebutan yang berbeda. Kalau misalnya magnetic stripe itu digesek, artinya dalam penggesekan ini sewaktu digesek maka alat pembacanya itu akan membaca data magnetik dalam magnetic stripe. Tapi berbeda dengan kartu pintar atau smart card, dia dicelup, dimasukkan ke dalam sebuah alat pembaca atau ditempel gitu. Jadi ini penyebutannya dalam proses penggunaannya, ada yang digesek, ada yang dicelup atau dimasukkan gitu, di insert gitu ya, atau juga ada yang ditempel. Tapi jelas dari teknologi yang sekarang sudah mulai berkembang, sekali lagi magnetic stripe akan lambat laun akan diganti menjadi smart card. Nah, smart card itu apa sebenarnya? Sederhananya smart card adalah kartu plastik juga, cuma bedanya dalam smart card ini data disimpan dalam sebuah mikroprosesor atau sebuah chip gitu ya, atau ini bisa dua-duanya tersimpan atau salah satu aja, atau disimpan dalam chip memori. Nah, chip memori ini adalah sebuah tempat penyimpanan data di mana datanya ini bukan hanya tentang data dari rekening, data dari pengguna atau PIN-nya, tapi juga bisa berisikan lebih dalam, lebih banyak lagi datanya. Jadi ini disebut sebagai smart card karena tidak hanya seperti halnya kartu plastik yang menggunakan magnetic stripe yang hanya berisikan data dari kartu, nomor rekening, nama bank, dan PIN segala macam, tapi dalam smart card di mana dia menggunakan teknologi lebih canggih sehingga datanya yang disimpan jadi lebih banyak gitu ya. Itu adalah kartu plastik. Nah, sekarang pertanyaannya,
Apa yang dimaksud dengan uang elektronik? Jadi uang elektronik adalah sama seperti kartu plastik, dia bisa dipakai dalam bertransaksi. Jadi kartu plastik bisa dipakai dalam bertransaksi non uang gitu ya, jadi tinggal menggunakan kartunya, lalu juga sama juga dengan uang elektronik. Apa sih bedanya antara uang elektronik dengan kartu plastik? Uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran di mana nilai uang harus terlebih dahulu disetor kepada penerbit kartu, gitu ya. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan uang elektronik yang dikelola penerbit bukan dikategorikan sebagai simpanan. Jadi berbeda dengan uang atau kartu plastik gitu ya. Kartu plastik itu kan ada yang tadi itu disimpan dalam bank gitu ya atau lembaga keuangan lain dan bisa diambil uangnya. Tapi kalau misalnya uang elektronik atau electronic money ini tidak dikategorikan sebagai simpanan. Jadi dia cuma tempat taruh doang gitu. Dan datanya itu disimpan dalam media server atau chip. Nah, kalau kita ngomongin chip, berarti uang elektronik ini bisa dalam bentuk kartu juga, gitu ya. Jadi uang elektronik bisa dalam bentuk kartu atau dalam bentuk aplikasi, karena medianya adalah ini, server. Gitu. Jadi uangnya disimpan, tapi bukan disebut sebagai simpanan seperti tabungan, beda. Jadi uangnya hanya disetor, dimasukkan ke dalam kartu atau dimasukkan ke dalam sistem, gitu ya, aplikasi. Lalu nanti kalau misalnya dibutuhkan bisa dipakai untuk belanja, untuk pembayaran, gitu ya. Tapi sekali lagi, ini uang yang kita simpan atau kita setor ke dalam atau kepada penerbit itu tidak dikategorikan sebagai simpanan atau sederhananya tidak dikategorikan sebagai tabungan, jadi nggak ada bunganya, gitu ya. Lalu berikutnya ini jenisnya, kan tadi kan ada dua ya jenisnya, yang tersimpan dalam chip atau yang ada dalam server. Nah, kalau misalnya kita golongkan jadi jenisnya dari uang elektronik, maka yang pertama yang pertama adalah uang elektronik yang berbasis chip atau kartu, gitu ya. Ini contohnya adalah BCA Flash atau Breezy yang dikeluarkan oleh BRI. Nah, ini bentuknya kartu, gitu ya. Jadi saya beli kartu flash, lalu saya isi kartu flash itu misalnya 100.000. Nah, uang 100.000 ini tidak dikategorikan sebagai uang simpanan atau tabungan sederhananya. Jadi nggak ada mengeluarkan bunga, gitu ya. Lalu yang kedua, jenis kedua dari uang elektronik adalah uang yang berbasis server atau aplikasi. Di sini uang ini bisa di-download atau disimpan datanya dalam handphone. Jadi kita tinggal download aplikasinya, lalu kita tinggal daftar, lalu kita tinggal kirim uangnya, gitu ya. Nanti kalau belanja tinggal menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Di sini contohnya adalah uang digital atau dompet digital, gitu dikenali seperti itu biasanya. Di sini ada contohnya ada Link Aja, ada OVO, ada GoPay, Dana, Shopee Pay dan seterusnya. Jadi ini adalah uang elektronik. Nah, selanjutnya, masih sehubungan juga dengan yang namanya kartu plastik. Apa yang disebut sebagai kartu ATM? Gitu. Kartu ATM kan bentuknya seperti kartu juga ya, terbuat dari plastik juga. Kadang-kadang ada magnetic stripe-nya, banyak yang kita sering temuin masih sekarang banyak seperti itu. Tapi juga ada juga yang bentuknya seperti kartu yang ditanamkan chip gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih kartu ATM? Sebenarnya nggak ada yang namanya kartu ATM gitu. Jadi dalam teori yang namanya kartu ATM itu tidak dikenal, tapi kita mengenalnya sebagai cash card. Cash card adalah sebuah alat pembayaran atau alat bantu keuangan. Dia bentuknya seperti kartu yang diterbitkan oleh sebuah lembaga keuangan yang dapat digunakan sebagai alat penarikan uang tunai gitu ya, melalui teller atau melalui mesin ATM, anjungan tunai mandiri atau electronic teller machine. Sekali lagi, kartu yang dipakai untuk menarik uang di mesin ATM disebut sebagai cash card, bukan kartu ATM. Jadi gitu. Jadi ini kesalahan yang sering kita temuin kalau misalnya kita punya tabungan, kita ngambil uang pakai kartu, maka kartunya disebut sebagai kartu ATM. Jadi, tapi sebenarnya kartu ATM adalah kartu cash card, gitu ya. Secara teori disebut sebagai kartu cash card. Lalu pertanyaannya, apa sih dengan kartu kredit? Apakah sama dengan kartu ATM? Kartu debit.
Ya, kartu debit apa sih? Kartu debit secara sederhana adalah sebuah kartu plastik yang dapat digunakan sebagai pembayaran transaksi pembelian barang atau jasa dengan cara mendebet atau mengurangi saldo dari rekening si pemilik kartu, gitu ya. Kalau beda dengan kartu cash yang tadi, kita ngambil uang, gitu ya, di mesin ATM. Kalau debit card, kita bisa belanja pakai kartu ini. Sama nih, dua-duanya harus punya tabungan dulu, harus punya rekening dulu, harus kita simpan uangnya dulu. Kita nggak bisa ngambil uang di mesin ATM kalau nggak ada uangnya, nggak punya rekening tabungannya. Tapi sama juga dengan debit card juga kita harus punya rekeningnya, kita simpan uangnya di situ, nanti kita akan mendapatkan kartu yang kita bisa pakai untuk belanja, dan ini disebut sebagai debit card, gitu ya. Sama kartu juga, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini udah mulai agak-agak rumit, gitu ya. Apa sih perbedaan dari cash card, debit card, dan uang elektronik? Dari sudut pandang penyimpanannya, ya, di mata perbankan, uang elektronik itu tidak digolongkan sebagai uang simpanan, gitu. Bukan sebagai seperti tabungan. Jadi dia cuma tempat kita naruh doang, naruh uang doang di situ. Jadi uangnya cuma parkir doang. Tapi kalau cash card dan debit card, kita harus buka rekening dulu dan kita harus menaruh uang di situ. Begitu kita menggunakan cash card, kita ambil uang 100.000 di mesin ATM, berarti kita akan mengurangi uang dari tabungan kita sebesar 100.000. Jadi di debit. Sama kalau misalnya kartu debit adalah begitu kita belanja 100.000, maka uang kita akan berkurang 100.000 dari rekening kita, dari tabungan kita. Tapi kalau uang elektronik, sekali lagi, dia tidak dikategorikan atau digolongkan sebagai uang simpanan seperti tabungan dan seterusnya. Jadi itu bedanya. Dari sudut pandang penyimpanan perbankan, itulah perbedaan antara cash card, debit card, dan uang elektronik, gitu ya. Lalu berkembangnya zaman, gitu ya, dan sekarang udah mulai sering banyak dipakai, kita pernah mendengar atau sering mendengar apa yang disebut sebagai QRIS, atau banyak KRIS atau apalah gitu ya, tapi QRIS. Apa sih sebenarnya QRIS atau KRIS gitu ya, atau QRIS? Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi pembayaran penggunaan dengan menggunakan metode QR Code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia gitu ya membuat kebijakan, membuat sebuah aturan di mana di Indonesia bisa menggunakan kode QR gitu, bentuknya seperti barcode. Jadi kita bisa melakukan transaksi lebih gampang, lebih cepat, dan lebih terjaga keamanannya, gitu ya. Jadi QR code adalah atau QRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard. Pertanyaannya, berarti cuma ada di Indonesia dong? Iya, yang bikin Indonesia. Indonesia pinter dong? Nggak juga sih, negara lain juga punya gitu loh. Contohnya, di Malaysia punya QR juga, QR respon juga, namanya Duit Now gitu ya. Sama seperti Indonesia, jadi versinya versi Malaysia gitu. Cuman bukan Indonesia satunya gitu ya, tapi juga ada juga yang dari Singapura, ada SGQR gitu ya, Singapura Quick Response Code gitu. Sama di negara lain juga ada, tapi di Indonesia disebut sebagai QRIS gitu. QRIS ini adalah sekali lagi diciptakan atau dikelola oleh Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam bertransaksi, gitu ya. Nah, ini semua adalah beberapa cara yang kita bisa pakai dalam bertransaksi. Jadi kalau zaman dulu kalau kita mau beli barang, kita bayarnya pakai cash. Tapi sekarang kalau kita beli barang atau kita menggunakan jasa, kita bisa menggunakan banyak metode dalam pembayarannya. Kalau kita punya tabungan, kita bisa bayar pakai debit atau kita ngambil uangnya lewat mesin ATM, lalu kita bayar, gitu ya. Lalu juga kita bisa menggunakan kartu yang lain seperti kartu elektronik atau uang elektronik. Kita juga bisa menggunakan QR code, kita juga bisa menggunakan handphone untuk pembayarannya. Nah, sekali lagi mumpung saya ingat gitu ya, QR code Indonesian Response System gitu ya. Jadi QRIS ini
bisa juga disimpan di handphone gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti kita mau bayar tinggal kita pakai scan, QR-nya tentu akan terbayar, terkirim uang kita. Tergantung ya kita menggunakannya pakai apa nih, kalau kita menggunakan pakai, rekening tabungan, berarti kalau misalnya kita punya aplikasi, mobile banking gitu ya, nanti tinggal scan, nanti udah selesai gitu. Jadi atau juga kita menggunakan aplikasi yang seperti kayak, eee link aja atau OVO gitu atau GoPay, nanti tinggal buka aplikasinya lalu tinggal di-scan, barcode-nya nanti akan terbitlah, sejumlah uang yang harus kita bayar, seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhannya, kita bisa menggunakan, banyak, cara, banyak metode dalam memudahkan kita dalam bertransaksi. Untuk saat ini, materi, sekian aja dulu karena hanya menjelaskan sedikit banyak tentang perbedaan-perbedaan dari metode pembayaran tadi. Tentunya masih ada metode-metode yang lain yang mungkin perlu dibahas. Tapi untuk sementara itu dulu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau bertanya atau berkomentar silahkan, eee, mampir ke bagian komentar dan kalau misalnya ada ide untuk, bagusnya membahas apa ya kita yang akan datang silahkan, taruh di, bagian komentar. Begitu aja saya rasa dari saya hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pembelajaran kita dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat di kemudian hari sehingga akhirnya kita bisa memaksimalkan hidup kita gitu ya dalam masalah transaksi keuangan. Sekian dari saya, sekali lagi terima kasih atas waktunya, saya pamit. Terima kasih, sehat-sehat semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.